Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat belajar, walaupun belajar dari rumah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian ada peta konsep sistem pencernaan manusia. Ada 3 cabang yaitu 1. Nutrisi, 2. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia, dan yang ketiga gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Dan sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelum kita memasuki mengenai pencernaan, kalian perlu tahu makanan yang kalian makan akan melewati 4 tahap proses makanan dalam tubuh, yaitu nomor 1, ingesti atau memasukkan makanan ke dalam mulut, yang kedua, digesti atau pencernaan, yang ketiga, absorpsi atau penyerapan, dan 4, defekasi atau pengeluaran. Kemudian kita memasuki pencernaan. Apa itu pencernaan? Ada yang sudah tahu? Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Kemudian, molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Kemudian makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Kemudian pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu yang pertama pencernaan mekanis dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Dan pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Kita memasuki organ pencernaan. Dapat dilihat gambar di samping saya. Terdapat mulut, kelenjar air ludah, kemudian kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Itulah organ-organ penting yang ada pada sistem pencernaan. Namun pada hari ini kita hanya membahas tentang 1. Mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, dan lambung. Yang pertama kita membahas tentang mulut. Bisa dilihat gambar di samping saya, itulah bentuk mulut ketika membuka. Nah, dalam mulut itu terdapat apa saja sih? Nah, dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, dan faring. Kemudian kita membahas tentang gigi. Apa fungsi gigi? Nah, sebelum ke fungsi gigi, terdapat 3 jenis gigi, yaitu 1. Gigi seri, 2. Gigi taring, dan 3. Gigi geraham. Fungsinya, yang pertama, gigi seri adalah memotong dan menggigit makanan. Kemudian yang kedua, gigi taring berfungsi untuk memutuskan atau merobek makanan yang keras dan liat. Kemudian 3. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Kemudian lidah, bisa dilihat gambar di samping saya.
Ini adalah bentuk dari lidah. Lidah itu terdiri dari otot serat lintang atau lurik, yaitu otot sadar dapat digerakkan ke seluruh arah dan dilapisi selaput lendir. Kemudian lidah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Radix lingua atau pangkal lidah bagian dalam. Terdapat epiglotis yang berfungsi menutup jalan nafas saat menelan. Kemudian yang kedua, dorsum lingua atau punggung lidah, terdapat ujung saraf pengecap. Dan yang ketiga adalah apex lingua atau ujung lidah. Fungsi lidah itu apa sih? Fungsi lidah itu yaitu mengaduk makanan, membentuk suara, kemudian sebagai alat pengecap dan menelan serta merasakan makanan. Kemudian kelenjar ludah atau saliva. Bisa dilihat gambar di samping saya. Kelenjar ludah berada di 3 tempat, berwarna oranye dan berbentuk seperti gelembung. Yang pertama adalah kelenjar parotis, atau digambar adalah parotid gland. Terletak di sebelah bawah depan daun telinga, di antara otot prosesus mastoid kiri dan kanan dengan kulit pipi. Cairan ludah hasil sekresi dikeluarkan melalui ductus tension ke dalam rongga mulut, atau pada gambar adalah parotid duct. Kemudian kelenjar sublingualis, atau dalam gambar sublingual gland, terletak di bawah lidah. Salurannya adalah ductus rhinfus menuju lantai rongga mulut, atau pada gambar sublingual duct. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar submandibularis, atau pada gambar submandibular gland, terletak lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar sublingual. Salurannya ductus Wharton menuju lantai rongga mulut, atau pada gambar submandibular duct. Semua kelenjar ludah menghasilkan air ludah atau saliva untuk membasahi rongga mulut dan makanan. Kira-kira 1600 cc saliva disekresikan setiap hari. Lebih 99% saliva terdiri dari air, sisanya terdiri dari garam, urea, lendir, bikarbonat, lizozim atau enzim penghancur bakteri, dan amilase atau petialin. Petialin bekerja di rongga mulut, memiliki pH 6,3 sampai 6,8 dan masih bekerja di dalam lambung kurang lebih 15 menit sampai asam lambung menurunkan pH dan tidak bekerja. Yang dapat merangsang pengeluaran saliva adalah rangsangan parasimpatis, kemudian adanya makanan di rongga mulut, kemudian membaui, kemudian melihat dan memikirkan makanan, kemudian mendengar suara memasak. Kemudian faring. Apa itu faring? Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Jadi, makanan dari mulut sebelum ke esofagus atau kerongkongan melewati faring terlebih dahulu. Kemudian, 3 bagian faring yaitu nasofaring, yaitu bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung. Kemudian yang kedua orofaring, yaitu bagian media atau bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring. Kemudian yang ketiga laryngofaring atau bagian inferior. Bagian ini sama tingginya dengan laring. Kemudian setelah dari mulut, makanan menuju kerongkongan atau esofagus. Dapat dilihat gambar di samping saya. Esofagus terletak di antara laring dan trakea. Dari mulut, makanan menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm. Terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos.
Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik yaitu makanan terdorong menuju lambung. Kemudian inilah gerakan peristaltik yang terjadi pada kerongkongan saat makanan melewati kerongkongan menuju lambung. Kemudian setelah dari kerongkongan atau esofagus, makanan menuju lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar. Letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa, agak ke sebelah kiri. Kapasitas lambung yaitu 1-2 liter. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Bolus itu apa? Bolus itu adalah makanan yang sudah berada di dalam tubuh. Kemudian secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl. Asam klorida ini berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, memiliki pH 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian dapat dilihat gambar di samping saya adalah lapisan-lapisan dari lambung. Lapisan yang pertama adalah selaput lendir pada keadaan kosong berlipat-lipat, disebut juga dengan rugae. Yang kedua adalah lapisan otot sirkuler atau musculus auricularis. Yang ketiga adalah lapisan otot miring atau musculus obliqua. Yang keempat adalah lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal. Yang kelima adalah lapisan jaringan ikat atau serosa. Yang keenam adalah fundus atau bagian yang menonjol ke atas. Yang ketujuh adalah badan lambung atau korpus. Yang kedelapan adalah antrum pylorus, berfungsi untuk membentuk sphincter pylorus. Yang kesembilan adalah curvatura minor di sisi kanan lambung. Kemudian 10 curvatura mayor di sisi kiri lambung, lebih panjang dari curvatura minor. Kemudian 11 osteum cardiac. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dulu materi hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan, organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, dan lambung. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar, walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.